Sebagai institusi pendidikan farmasi tertua di Kota Malang sejak tahun 1970, Sekolah Menengah Farmasi yang ada di Jalan Barito, Kota Malang terus bermetamorfosa. Berawal dari Sekolah Menengah Farmasi yang kemudian menjadi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang. Setahun kemudian lahirlah Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang merupakan pelopor kampus farmasi di Kota Malang dengan 3 program studi, yaitu D3 Analisis Farmasi dan Makanan, D3 Farmasi, dan D3 Gizi. Kampus dengan pembentukan karakter cendekia, patriotis, dan spiritualis. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda. Dan pemirsa, kali ini saya berada di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Malang, di mana pada hari Sabtu 22 November 2025 Poltekkes Putra Indonesia Malang akan menggelar wisuda dan penyumpahan tahun ajaran 2024-2025. Lantas seperti apa prosesi wisuda yang digelar oleh Poltekkes Putra Indonesia Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Tahun akademik 2024-2025, Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang meluluskan sebanyak 174 wisudawan dari 3 program studi di salah satu hotel ternama di Kota Malang. Acara dimulai dengan persembahan tari Cunduk Menul yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Wisuda turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Direktur dan seluruh Sivitas Akademika Poltekkes PIM, Ketua PD Palvi Jatim, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, 174 wisudawan beserta orang tua. Tepat pukul 8 pagi, jajaran Senat Akademik memasuki ruang wisuda beserta tamu undangan yang hadir. Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Putra Indonesia Malang dalam rangka wisuda dan penyumpahan lulusan tahun akademik 2024-2025 dibuka oleh Dr. Sentot Joko Raharjo. Sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda dan penyumpahan lulusan Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang semester genap tahun akademik 2024-2025 saya nyatakan dibuka. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Politeknik Putra Indonesia Malang. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Putra Indonesia Malang. Abadilah putra Indonesia, membina putra-putri bangsa untuk wujudkan cita dan mulia demi negeri yang tercinta. Takkan ada kata putus asa dalam menyongsong masa depanku. Dengan sepenuh jiwa ragaku berjuang untuk nusa dan bangsa. Di sanalah
Dalam surat kelulusan, Wadir 1 Endang Susilowati membacakan lulusan program Diploma 3 Poltekkes PIM yang diwisuda pada tahun 2025. Sebanyak 169 mahasiswa dinyatakan lulus pada hari ini. Ini adalah capaian luar biasa yang sangat diapresiasi sebab wisudawan dapat lulus tepat waktu. Ia juga mengingatkan agar wisudawan menjaga alma mater Poltekkes PIM dan berharap ilmu yang diberikan menjadi kontribusi di masyarakat dalam penguatan SDM kesehatan. 25 dan semester gasal tahun akademik 2025-2026 Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Kedua, menyatakan kelulusan kepada 174 mahasiswa Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 November 2025. Direktur Dr. Apoteker Erna Susanti SSI M Biomed NIDN 0713087402. Lampiran Surat Keputusan Nomor 1212 garing PLK garing PP garing 2025. Daftar nama lulusan Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang tahun 2025. Nomor 1, NIM AK 22001, nama mahasiswa Afifah Salsabila. Tempat lahir Keva Menanu 8 Juli 2003, IPK 3,45 dan seterusnya sampai dengan nomor 174 NIM 244013041, nama mahasiswa Rida Aprilia. Tempat lahir Sidoarjo 13 April 1998, IPK 3,36. Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 November 2025. Direktur Dr. Apoteker Erna Susanti SSI M Biomed NIDN 0713087402. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Wildan Asmoro, Ahli Madya Kesehatan. Prosesi wisuda berjalan dengan hikmat. Seluruh wisudawan dan wisudawati naik ke atas panggung untuk diberikan salinan ijazah dan secara simbolik tali toga dipindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan yang mempunyai makna bahwa tali tersebut diibaratkan dengan otak manusia. Bahwasanya harapan setelah tali dipindahkan ke sebelah kanan, para lulusan akan lebih menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Penyerahan salinan ijazah dan pemindahan tali toga wisudawan dan wisudawati langsung dilakukan oleh Direktur dari Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang, Erna Susanti. Poltekkes PIM telah menjalin kerjasama dengan 2 PT di Malaysia, yaitu UCSI University dan International Islamic University Malaysia. Ini adalah bentuk komitmen Poltekkes PIM untuk selalu memberikan kualitas terbaik bagi lulusan. Dalam 1 tahun terakhir, telah terdata 20 kerjasama baru, baik dengan PTN, PTS, SMK atau SMA, Mitra, dan Desa Mitra Kolaborasi. Danis Afdila, Ahli Madya Kesehatan.
Devi Yuwinda Maharani, Ahli Madya Kesehatan. Dinar Miftahuroma, Ahli Madya Kesehatan. Hanum Zalzabila, Ahli Madya Kesehatan. Reihana Sawa Wibisono, Ahli Madya Kesehatan. Salsa Amelia Putri, Ahli Madya Kesehatan. Salsabila Putri Anugrah, Ahli Madya Kesehatan. Samuel Kurnianto, Ahli Madya Kesehatan. Tria Akmelia Agustin, Ahli Madya Kesehatan. Roni, Ahli Madya Kesehatan. Berikutnya, lulusan program studi farmasi. Kepada Ketua Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Yensha Della Sevia, Ahli Madya Farmasi. Oktavian Aulia Putri, Ahli Madya Farmasi. Fahrul Hadi, Ahli Madya Farmasi.
Vebdae Berlian Wirandra, Ahli Madya Farmasi. Ilham Maulana, Ahli Madya Farmasi. Abdiah Cipta Hapsari, Ahli Madya Farmasi. Ajwa Zafira Mas'ud, Ahli Madya Farmasi. Amelia Salsabila, Ahli Madya Farmasi. Amelia Rizka Rahmania, Ahli Madya Farmasi. Angga Setiawan, Ahli Madya Farmasi. Anora Putri Ardelia, Ahli Madya Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Selanjutnya, wisuda dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan wisudawan Lodiana Saradika Lajong. Dalam sambutannya, Lodiana mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas dedikasi yang diberikan Poltekkes PIM selama 3 tahun ini. Di sini, Lodiana Lajong berharap semua tenaga pendidik diberikan kekuatan dan kesabaran menjalankan tugas yang diemban. Para wisudawan dapat semakin memajukan alma mater kebanggaan dan mendedikasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat luas. Dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita dapatkan selama proses pendidikan di Poltekkes Putra Indonesia Malang. Momen wisuda saat ini merupakan momen yang sangat tepat untuk merefleksikan makna kelulusan kita. Disinilah awal mula dari perjuangan kita yang sebenarnya. Setelah mengenali dan mengembangkan potensi sesuai bidang keilmuan masing-masing, kita harus siap
dengan amanah baru yang kita dapatkan. Amanah untuk menjadi insan akademis yang hebat, menjadi diri yang ikut berpartisipasi, serta dalam mengembangkan semangat kebangsaan serta keutuhan negara bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kami berharap semoga di masa mendatang Poltekkes Putra Indonesia Malang semakin maju dan berjaya sesuai dengan visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mencetak tenaga kesehatan berkarakter unggul di bidangnya, berdaya saing nasional dan regional. Direktur Poltekkes Putra Indonesia Malang Erna Susanti dalam pidatonya mengucapkan selamat dan sukses kepada 174 wisudawan wisudawati yang telah diwisuda hari ini. Ini adalah bentuk komitmen Poltekkes PIM untuk selalu memberikan kualitas terbaik bagi lulusan. Lebih lanjut, Erna menyampaikan bahwa gelar dan kompetensi yang diraih wisudawan saat ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar, mengamalkan ilmu dan keterampilan di bidang farmasi dan analis farmasi dengan penuh integritas dan profesionalisme. Kita hidup di era yang penuh tantangan, perkembangan teknologi, transformasi digital, dan kemajuan ilmu pengetahuan yang menuntut tenaga kesehatan, termasuk tenaga vokasi farmasi, untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Jadilah generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika profesi, dan siap menjadi bagian solusi bagi masyarakat dan bangsa. Saya berpesan kepada wisudawan-wisudawati, jangan pernah berhenti belajar, jangan takut bermimpi, dan jangan lupa selalu bersyukur. Bawalah nama baik alma mater Poltekkes Putra Indonesia Malang kemanapun kalian melangkah. Jadilah alumni yang membanggakan, yang memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami menunggu cerita sukses kalian di dunia kerja. Akhir kata, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua wali wisudawan wisudawati, Yayasan Putra Indonesia Malang, dan seluruh sivitas Akademi Poltekkes Putra Indonesia Malang yang telah bekerja sama dengan baik untuk bersama-sama bersinergi menyiapkan lulusan yang berkualitas, cendekia, patriotik, dan spiritualis untuk mengantarkan generasi bangsa meraih masa depannya yang lebih cemerlang. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kepada kita semuanya untuk bisa menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas, mewujudkan transformasi kesehatan menuju Indonesia emas. Di tengah kegiatan wisuda, juga diputarkan video testimoni dari para alumni Poltekkes Putra Indonesia Malang yang telah berkarya dan bekerja di dunia farmasi. Salam kenal, perkenalkan nama saya Nasruddin Rusda, Supervisor Quality Control di PT Balatif. Kami ucapkan selamat dan sukses wisuda penyumpahan lulusan Poltekkes PIM, dan saya juga turut bangga dengan lulusan Poltekkes PIM yang sangat kompeten dan profesional di dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lulusan Poltekkes PIM yang mana hasil didiknya bisa mudah untuk beradaptasi terhadap di dunia kerja yang saya amati, yang bekerja di Quality Control PT Balatif. Mahasiswanya atau alumninya cukup bisa beradaptasi dan berkontribusi lebih baik di departemen kami. Raih masa depan gemilang bersama Poltekkes PIM. Perkenalkan, nama saya Erwan Triwidayanto. Saya sebagai APJ QC di PT Organon Pharma Indonesia yang beralamat di Pandaan. Serta saya
juga mengucapkan selamat ya atas wisuda dan penyumpahan lulusan Poltekkes di PIM. Saya dalam hal ini PT Organon tidak sabar untuk menantikan para lulusan Poltekkes PIM yang kompeten dan profesional untuk dapat berkarir di dunia kerja. Untuk lulusan dari PIM sendiri, dulu ada lulusan dari PIM yang bekerja di Organon yaitu atas nama Mas Radit. Saya melihat Mas Radit orangnya sangat kompeten ya. Dulu pada saat itu dia bekerja sebagai QC analis di lab. Saya melihat Mas Radit sangat cepat menangkap semua instruksi dan dia bekerja dengan sangat baik. Jadi saya rasa itu yang perlu dipertahankan dari PIM sehingga nanti lulusannya dapat diterima dengan cepat oleh industri farmasi. Raih masa depan gemilang bersama Poltekkes PIM, Touch Your Future. Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Ari Nur Cahyo Darmawan dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada 174 wisudawan-wisudawati yang telah diluluskan, selalu membawa nama baik alma mater Poltekkes PIM kemanapun melangkah, menjadi alumni yang membanggakan, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami berupaya menyiapkan lulusan yang siap berkontribusi secara nyata di bidang kesehatan. Menjadi tenaga profesional yang tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh oleh para wisudawan saat ini. Selain itu, kontribusi dalam menciptakan SDM yang unggul dapat dibuktikan dengan banyaknya wisudawan yang sudah bekerja sebelum diwisuda. Pada prodi farmasi, lebih tadi disampaikan oleh Bu Direktur adalah sekitar 75 dari mahasiswa sudah diterima bekerja di berbagai instansi kesehatan, mulai dari rumah sakit, klinik, apotek, dan industri farmasi. Sama halnya dengan lulusan prodi Anafarma yang juga telah bekerja sebelum diwisuda, yang diterima bekerja di industri terkemuka baik di dalam maupun di luar kota. Kami sampaikan selamat dan sukses atas pencapaian yang diraih oleh para wisudawan semuanya. Dalam penciptaan ekosistem pendidikan yang unggul tidak lepas juga peran yang dilakukan oleh Poltekkes PIM dalam mengelola pembelajaran secara maksimal. Raihan prestasi yang diperoleh oleh institusi maupun dosen di tahun 2025 ini menjadi bukti peran serta sivitas akademik Politeknik Kesehatan yang sangat luar biasa dalam mengelola pembelajaran. Di tahun 2025 ini, Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang meraih penghargaan kategori kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi vokasi di anugerah Kampus Unggulan LL Dikti 7 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PDPAFI, Rudi Kurniawan, memberikan materi bagaimana langkah pengabdian di masyarakat dalam wisuda kali ini. Ada beberapa tips dan kiat dari Rudi Kurniawan agar para wisudawan dapat berkiprah dalam industri dunia kerja yang serba digital, sehingga mereka bisa benar-benar mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Sehingga kalau zaman dulu nggih, Bu Erna, tulisan dokter itu katanya kayak cakar ayam. Bahkan ada materi khusus kalau dulu itu terkait dengan ciri-ciri tulisan dokter itu bagaimana. Kalau sekarang dengan dunia teknologi yang semakin modern, maka semuanya serba e-resep, ya, kemudian ERM, macam-macam lah sudah dunia sehingga tidak mungkin kita tidak bisa membaca. Tapi itu pun hanya untuk di rumah sakit besar mungkin ya. Tapi kalau di apotek masih menemui resep yang ditulis oleh dokter. Dan itu adik-adik harus betul-betul teliti dalam membacanya. Salah sedikit fatal akibatnya.
Ya, oleh karena itu pesan saya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, oleh Bu Direktur, jaga alma mater. Selain itu yang paling utama adalah jaga attitude Anda, sikap Anda. Karena itu nomor satu. Kalau boleh diumpamakan huruf A itu sama dengan 1, huruf B angka 2, huruf C angka 3, coba dihitung. Attitude itu nilainya sempurna 100. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Knowledge paling nilainya berapa? Tapi kalau attitude itu nomor 1. Sepinter apapun, sepandai apapun Anda, ketika attitude Anda tidak baik, maka orang akan menilainya kurang baik. Selanjutnya, serangkaian acara dilanjutkan dengan penyumpahan lulusan akademik tahun 2024-2025. Penyumpahan lulusan dilakukan langsung oleh Direktur Poltekkes PIM di hadapan tamu undangan dengan diikuti masing-masing wisudawan yang beragama Islam, penganut agama Katolik dan Protestan dengan didampingi para rohaniawan. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Sekarang semua ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan kemanusiaan dan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Wisuda Poltekkes PIM tahun akademik 2024-2025 juga diisi dengan orasi ilmiah dari Resa Marisa mengambil tema nanoteknologi. Resa ingin mengenalkan teknologi baru dari nano. Ini adalah teknologi baru farmasi, produk partikelnya diperkecil ukuran untuk bisa lebih masuk ke dalam kulit. The using NLC technology is enhanced to skin penetration. The nanoscale size and lipid-based structure allow the formulation to interact more effectively with the stratum corneum, optimizing the delivery of quercetin into the deeper layer of the quercetin NLC. The final stage of the research involved assessing the effectiveness of the NLC quercetin preparation as a lightening cosmetic. Results show that quercetin-loaded NLC exhibit improved performance due to enhanced penetration, increased stability, and optimized release of the active compound. This characteristic result in a better lightening effect compared to conventional delivery system. In conclusion, study demonstrate that NLC can effectively improve quercetin physical characteristic, allowing it to be used more efficiently in topical formulation. Different concentration of NLC quercetin significantly affect particle size, viscosity, pH, and entrapment efficiency
all of which play important roles in determining product quality. The formulation exhibit excellent stability during storage. NLC significantly enhanced quercetin penetration and cosmetic effectiveness, making it promising candidate for the skin lightening cosmetic development. Ladies and gentlemen, this research not only contribute to cosmetic science, but also illustrate the importance of innovation in pharmaceutical technology. The future of cosmetic lies in smart delivery system, and NLC are among the most promising of these technologies. Before I close, allow me to share a quote that has been meaningful during this journey. Usai mendengarkan orasi ilmiah, acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 15 wisudawan terbaik dengan predikat sangat baik. Selain berprestasi, wisudawan ini juga telah bekerja sebelum wisuda di berbagai tempat dan industri farmasi ternama seperti PT Daewoo Invion, PT Panca Tirta Prigen, Cosme Global Nutrition, PT Revindo Jaya Indonesia, Apotek K24, Apotek Trisehat Makmur, RSUD Sampang, dan masih banyak lagi. Kita berbincang tentang memori di masa itu. Rangkaian acara selanjutnya yakni special show dari dosen Poltekkes PIM Bilal dan Galih. Dengan diiringi backing vokal tim paduan suara, dosen ini menghibur wisudawan dan tamu undangan yang hadir. Hiburan kemudian disusul dengan joget dance Tabola Bale yang cukup viral di platform media sosial. Gerakan Tabola Bale mengubah suasana yang penuh hikmat, mencair dengan suara kebahagiaan dan keceriaan yang mendadak mengubah kehangatan suasana. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sebelum acara sidang terbuka Senat Akademi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia berakhir, acara ditutup dengan pemutaran video kilas balik dan pembacaan doa.
Hari ini kita menutup satu buku untuk membuka lembar baru. Terima kasih untuk setiap tawa, air mata, dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu. Ya Allah, anugerahilah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan apoteker yang baru diambil sumpahnya, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang dalam rangka wisuda dan penyumpahan lulusan tahun akademik 2024-2025 ditutup oleh Ketua Senat bersama Senat Akademik meninggalkan ruang sidang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda penyumpahan lulusan Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang semester genap tahun akademik 2024-2025 saya nyatakan ditutup. Kesan saya selama menempuh 3 tahun pendidikan di D3 analis farmasi dan makanan itu sangat menyenangkan karena di D3 analis farmasi dan makanan sendiri itu sangat memberikan banyak ilmu, terutama ilmu-ilmu yang sangat berhubungan di dunia industri yang memberikan peluang kerja untuk masa depan yang terjamin gitu Kak. Kalau pesan dan sarannya untuk teman-teman dan di PIM, semoga teman-teman yang di dunia kerja di lulusan ini yang belum bekerja, semoga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Dan untuk PIM, terima kasih telah memberikan ilmu, memberikan banyak pengalaman bagi saya sehingga saya dapat diterima di PT RF Indojaya Indonesia sebelum diwisuda dan mendapatkan gelar wisudawan terbaik nomor 1. Terima kasih Kak. Alhamdulillah hari ini Poltekkes Putra Indonesia Malang telah mewisuda 174 lulusan dari Prodi Analis Farmasi dan Makanan dan Prodi D3 Farmasi. Alhamdulillah banyak prestasi yang membanggakan tahun ini ya. Dari 60% wisudawan tahun ini telah diterima kerja baik di industri farmasi, industri makanan, kemudian di rumah sakit, klinik maupun apotek. Betul, alhamdulillah tahun 2025 Poltekkes Putra Indonesia Malang mendapatkan anugerah kampus unggulan kategori PT Vokasi dengan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat terbaik. Ini adalah raihan prestasi dosen terkait dengan kompetisi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada 5 skema penelitian fundamental reguler serta pengabdian masyarakat yang itu secara nasional kompetisinya dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan kita bisa meraih pendanaan sekitar 500 juta tahun ini. Ini adalah komitmen kami Poltekkes Putra Indonesia Malang untuk benar-benar menyiapkan generasi yang siap berkompetisi, yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan memang punya daya saing untuk bisa
bersinergi untuk bisa mereka berkarir di dunia industri maupun di pelayanan kefarmasian secara umum. Tetap jaga nama baik alma mater, persembahkan karir terbaik kalian di dunia kerja. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah prosesi wisuda Poltekkes Putra Indonesia Malang yang digelar pada hari Sabtu 22 November 2025 dan sebanyak 175 wisudawan sudah dikukuhkan hari ini dan diharapkan mereka bisa mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Poltekkes Putra Indonesia Malang mewujudkan generasi unggul, kompetitif dan profesional menuju masa depan gemilang. Dari Kota Malang, saya Yulinda Kristia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa.